Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu, bagian 2, akan menjelaskan hasil diskusi kami ini tentang proses operasional asuransi jiwa prudensial di Indonesia. Baiklah, sebelum itu kami ingin perkenalkan kelompok kami dari kelompok satu bagian 2 itu ada Nexa. Ada yang pertama itu ada Izatumila dengan NIM 22030053 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Khairati Nisa Putri Zalmi dengan NIM 22030054 sebagai pemateri satu. Lalu ada Lisa Gustiana Madani dengan NIM 22030056 sebagai pemateri dua. Lalu ada Muhammad Abdul Iksan dengan NIM 22030060 sebagai pemateri 4, dan terakhir ada saya Muhammad Irfan dengan NIM 22030058 sebagai pemateri kelima. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu kita akan masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Khairatinisa Putri Zalmi. Kepada Khairatinisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita proses asuransi, sebenarnya kita mengenal juga profil perusahaan pada PT Prudential Indonesia, di mana untuk ini PT Prudential Life Assurance yang lebih dikenal sebagai Prudential Indonesia, yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1995. Perusahaan ini Perusahaan itu merupakan bagian dari Prudential PLC, yaitu grup jasa keuangan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris. Prudential ini memiliki pengalaman lebih dari 175 tahun dalam industri asuransi jiwa dan manajemen keuangan, sehingga menjadi salah satu pemain besar di bidangnya, yaitu di asuransi. Di Indonesia sendiri, Prudential ini dikenal sebagai pelopor dalam produk unit link, yang dimana produk unit link itu merupakan asuransi jiwa yang digabungkan dengan investasi, yang dimana produk unit link ini diluncurkan pertama kalinya pada tahun 1999. Dan dan ini menjadikan Prudential itu menjadi pemimpin dasar pada produk asuransi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu proses asuransi. Yang dimana pada proses ini yang pertama ada proses issued police, di mana proses ini merupakan eh, tahapan ketika kita tahapan ketika polis asuransi resmi diterbitkan. Yang kedua ada proses claim, yang dimana ini bagaimana nasabah mengajukan dan mendapatkan manfaat asuransi. Dan yang ketiga ada proses launching produk baru. Ini merupakan langkah-langkah prudensial dalam memperkenalkan produk barunya ke pasar. Yang untuk proses pertama itu proses issued police atau proses penerbitan polis, yang dimana ini merupakan tahapan fundamental yang menentukan apakah calon nasabah itu resmi mendapatkan perlindungan asuransi jiwa. Proses ini berjalan berdasarkan prinsip utmost good fight, artinya itu calon nasabah wajib memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan benar. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan yang diberikan sesuai kebutuhan, sekaligus mencegah terjadinya sengketa di masa depan, baik bagi perusahaan maupun nasabah. Secara dari calon nasabah, kemudian dilanjutkan dengan penilaian risiko atau underwriting. Setelah itu nasabah melakukan pembayaran premi pertama dan barulah polis itu dapat dinyatakan aktif. Jadi s- di proses ini merupakan rangkaian yang memastikan setiap nasabah itu mendapatkan perlindungan yang tepat sesuai data yang diberikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Nisa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Kepada Lisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Irfan. Eh, Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses atau proses dari penerbitan polis asuransi jiwa prudensial. Yang pertama yaitu pengajuan surat permohonan asuransi atau SPAJ, yaitu surat permohonan asuransi jiwa. Di tahap ini, calon nasabah mengisi data lengkap seperti data pribadi, riwayat medis, pekerjaan, hobi berisiko, serta pernyataan kesehatan. Data ini sangat penting sebagai dasar seleksi risiko. Dan Prudential menekankan prinsip utmost good faith, artinya nasabah itu wajib jujur dan transparan agar evaluasi underwriting berjalan akurat. Nah, yang kedua yaitu seleksi risiko atau underwriting. Setelah SPAJ diterima, Prudential melakukan underwriting, yaitu proses menilai seberapa besar risiko calon nasabah. Penilaian ini dilakukan berdasarkan data kesehatan, catatan medis, hasil medical check-up, usia, pekerjaan, hobi berisiko, riwayat penyakit sebelumnya. Tujuan underwriting ini adalah memastikan bahwa risiko yang ditanggung perusahaan sesuai dengan kebijakan proteksi. Ini juga menjaga kesehatan portofolio dan solvabilitas perusahaan. Jadi calon nasabah itu eh, setelah dinilai risikonya, apakah permohonan itu akan diterima standar, diterima dengan syarat tambahan atau ekstra premi, ditunda atau ditolak. Nah, selanjutnya itu Oke. Nah, selanjutnya itu keputusan underwriting. Setelah seluruh data diseleksi risiko atau dianalisis, perusahaan memberikan keputusan underwriting yang dapat berupa eh, yang pertama itu approve, di mana polis itu disetujui dan bisa dilanjutkan ke pembayaran premi. Yang kedua ada approve with condition. Jadi disetujui tetapi dengan syarat tambahan seperti ekstra premi. Yang ketiga itu postponed atau ditunda. Jadi permohonan polis itu ditunda karena kondisi tertentu, misalnya kondisi medis yang belum stabil. Yang keempat yaitu declined atau ditolak. Permohonan ditolak apabila risikonya terlalu tinggi. Keputusan ini sangat penting untuk melindungi perusahaan sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh pemegang polis lainnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu tahap yang keempat yaitu pembayaran premi pertama. Selanjutnya adalah pembayaran premi pertama. Polis tidak dapat diterbitkan sebelum premi pertama dibayarkan. Pembayaran ini menunjukkan bahwa calon nasabah menyetujui seluruh ketentuan dalam polis. Dan sesuai regulasi OJK, perlindungan baru berlaku setelah premi pertama tersebut diterima oleh perusahaan. Yang kelima yaitu penerbitan polis. Setelah underwriting dan premi pertama dibayar, polis terbit yang berisi ringkasan polis, ketentuan umum dan khusus, manfaat pertanggungan, ketentuan pengecualian, besaran premi dan jadwal pembayaran, serta masa berlaku polis. Polis diberikan dalam bentuk fisik maupun digital atau e-polisi, di mana dokumen ini menjadi kontrak resmi antara perusahaan dengan pemegang polis. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Lisa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Izatul Mila. Kepada Izatul Mila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan proses yang kedua, yaitu proses klaim. Proses klaim merupakan tahap perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Salah satu produk Pruling Prudential yaitu Pruling Investor Account pada PT Prudential Life Surabaya memiliki alur skema sebagai berikut. Yang pertama itu ada klaim masuk. Lanjut, Miss. Yang dimana pemegang polis menghubungi dan memberitahukan kepada agen atau CS PT Prudential Life Assurance Surabaya bahwa akan mengajukan klaim polisnya.
Pada bagian ini, perusahaan menerima informasi awal mengenai klaim yang akan diajukan, sehingga menjadi titik mulai dari keseluruhan rangkaian proses penyelesaian klaim. Selanjutnya, adalah registrasi klaim, yaitu proses di mana petugas mencatat dan mendaftarkan klaim tersebut ke dalam sistem perusahaan. Pemegang polis mengajukan permohonan klaim atas pembayaran manfaat asuransi meninggal dunia yang harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, polis asli. Yang kedua, formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap. Yang ketiga, surat keterangan dokter untuk klaim meninggal. Yang keempat, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Yang kelima, catatan medis tertanggung. Yang keenam, fotokopi KTP atau bukti kenal diri pemegang polis dan penerima manfaat. Yang ketujuh, fotokopi surat perubahan nama pemegang polis. Yang kedelapan, fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pelaporan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kesembilan, surat berita acara kepolisian yang asli jika tertanggung meninggal karena kecelakaan. Dan yang terakhir, dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh penanggung. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Izatul Mila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Ihsan. Pada Ihsan dipersilakan. Untuk step proses klaim selanjutnya itu langkah ketiga, verifikasi klaim. Setelah eh, setelah registrasi klaim diisi, maka agen akan melakukan proses sesuai ketentuan PT Prudential Life Assurance, yaitu verifikasi klaim secara tepat sesuai dengan ketentuan kontrak atau polis yang telah disepakati di awal. Verifikasi klaim yang dilakukan adalah mengecek formulir klaim yang diisi oleh tertanggung, dipastikan benar dan lengkap. Kemudian, agen juga mengecek dokumen-dokumen wajib yang harus dibawa saat pengajuan permohonan klaim seperti yang telah dijelaskan pada poin nomor 2. Dan agen memastikan kembali dokumen-dokumen tersebut telah benar sesuai ketentuan dan lengkap. Langkah keempat yaitu entry database. Setelah melakukan verifikasi klaim, nasabah atau pemegang polis segera mengirimkan seluruh dokumen setelah lengkap. Hal ini terkait ada batas waktu untuk pengiriman dokumen terhitung sejak terjadinya musibah. Tergantung manfaat yang akan diklaim oleh nasabah atau pemegang polis, pengajuan klaim atas pembayaran uang pertanggungan berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada penanggung dalam waktu 3 bulan setelah tertanggung meninggal dunia. Setelah itu, PT Prudential Life Assurance melakukan proses validasi terhadap dokumen pelengkap dan verifikasi kepada pemegang polis atau tertanggung. Kemudian, tahap berikutnya adalah keputusan klaim atau pemerintahan hasil validasi dan verifikasi perusahaan. Yang kelima, keputusan klaim. Setelah nasabah mengirimkan seluruh dokumen dengan lengkap dan telah divalidasi, maka akan diperoleh keputusan klaim asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan, serta dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh nasabah. Keputusan klaim tersebut meliputi pengajuan klaim disetujui, pengajuan klaim ditunda, ataupun pengajuan klaim ditolak. Selanjutnya itu proses launching produk baru. Dalam tahap proses launching produk baru, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pasar. Perusahaan terlebih dahulu melakukan survei dan mengumpulkan data mengenai apa yang sedang dibutuhkan masyarakat, tren risiko terbaru atau market research untuk mengetahui kebutuhan proteksi baru, misalnya seperti penyakit atau produk syariah atau produk kesehatan. Temuan ini menjadi dasar untuk menentukan manfaat itu serta kelompok sasaran dari produk yang akan dibuat. Yang kedua, merancang produk. Tim pengembang kemudian menyusun konsep produk yang mencakup manfaat perlindungan yang diberikan, besaran premi, risiko apa saja yang ditanggung maupun dikecualikan,
ketentuan pembayaran klaim, serta perhitungan keuntungan dan keberlanjutan produk. Proses ini menuntut analisis matematis dan aktuaria yang matang agar produk layak dijual dan mampu mengelola risiko dengan baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ihsan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yakni untuk tahapan ketiga proses launching produk baru. Di sini ada pemeriksaan kepatuhan dan persetujuan OJK. Di sini setelah konsep produk selesai, perusahaan harus mengajukan kepada otoritas jasa keuangan atau OJK. Dokumen yang diserahkan biasa itu meliputi rancangan produk lengkap, yakni dokumen utama yang menjadi cetak biru atau blueprint produk asuransi. Ini bukan berupa brosur, melainkan dokumen komprehensif yang mendeskripsikan seluruh produk. Selanjutnya itu ada ilustrasi manfaat. Di sini ilustrasi manfaat itu simulasi atau proyeksi angka yang menunjukkan bagaimana manfaat asuransi akan bekerja dalam berbagai skenario, biasanya disajikan dalam format tabel untuk beberapa tahun ke depan. Selanjutnya itu ada perhitungan aktuaria. Di sini intinya dari produk asuransi yang bersifat teknis. Dokumen ini berisi perhitungan matematis dan statistik yang mendasari penetapan premi dan cadangan dari asuransi tersebut. Yang terakhir itu ada ketentuan polis. Di sini itu rancangan terakhir dari dokumen kontrak hukum yang akan ditandatangani oleh perusahaan asuransi sebagai perusahaan penanggung dan nasabah sebagai tertanggungnya. Pada tahapan ini memastikan produk tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan mengikuti standar industri asuransi jiwa di Indonesia. Selanjutnya ini nomor 4. Untuk tahapan yang keempat itu ada menyusun operasional dan pelatihan tenaga pemasar. Setelah produk tadi mendapatkan izin, perusahaan menyiapkan sistem pendukung seperti mekanisme underwriting. Di sini mekanisme underwriting itu proses penilaian dan seleksi risiko oleh perusahaan asuransi terhadap calon nasabah sebelum polis itu diterbitkan. Selanjutnya itu ada proses klaim, itu serangkaian prosedur yang dijalankan sejak nasabah mengajukan klaim hingga dana klaim dibayarkan. Yang terakhir itu ada administrasi polis, itu seluruh proses back office yang mengelola polis aktif selama masa berlakunya. Di sini agen dan tenaga pemasar dibekali materi pelatihan agar memahami fitur produk, cara kerjanya serta batasan-batasannya. Lalu yang kelima, next. Nah, untuk yang kelima itu ada menyusun strategi pemasaran, di mana tim pemasaran ini merancang memperkenalkan produk pada publik, mulai dari penyusunan materi promosi, penentuan target pasar, hingga strategi kampanye baik melalui media digital maupun kegiatan offline. Tujuannya itu untuk membuat produk itu lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Lalu yang keenam ada peluncuran produk. Pada tahap peluncuran produk ini, produk diperkenalkan secara resmi melalui berbagai kegiatan seperti konferensi pers, acara launching, kampanye media, ataupun seminar edukasi. Nah, setelah peluncuran, produk ini mulai bisa dipasarkan kepada para nasabah. Yang terakhir yaitu ada, lanjut nih, ada evolusi setelah peluncuran. Nah, setelah produk itu beredar, perusahaan melakukan pemantauan terhadap respon pasar, performa penjualan, hingga pola klaim yang muncul. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah produk sudah bekerja sesuai harapan atau masih memerlukan penyesuaian. Mungkin itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada diri saya sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terkurang terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.